Mas Gibran menyampaikan sendiri di dalam Rakernas ketiga PDI Perjuangan, begitu juga dalam pertemuan-pertemuan ditanya langsung oleh Ibu Ketua Umum. Bagaimana sikapnya? Saya loyal, saya manut, saya ikut perintah Ibu Ketua Umum. Elit PDIP sebut Gibran janji loyal ke Megawati. Dilansir dari bisnis.com Jakarta, jadwalkan ulang itu karena hari ini fokusnya ke deklarasi. Kapan Mas ketemuan? Sudah ada kepastian setelah ini atau gimana? Nanti dipanggil lagi ya. Kontak ke Mas Gibran, Mas pertemuannya izin ditunda karena kami langsung bergerak cepat. Malam hari ini akan dilakukan deklarasi Pak Ganjar, Prof Mahfud. Ketika tadi saya memberitahu Mbak Puan dan juga Mas Arsyad Rashid, bahkan beliau berdua mengatakan oke, nanti kita ngobrol-ngobrol bersama Mas Gibran bertiga. Nah, sehingga ini malah kita kembangkan. Nanti kita akan ngobrol bersama Mas Gibran pada momentum yang tepat dan tidak lama lagi. Ketua DPP PDI Perjuangan Eriko Sotarduga menyebutkan putra sulung Presiden Jokowi Gibran Raka Buming Raka sudah pernah menyatakan janji loyalitas ke Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Menurut Eriko, janji loyalitas itu dinyatakan Gibran dalam rapat kerja nasional Rakernas ketiga PDIP pada Juni 2023. Pada kesempatan itu, lanjutnya Megawati memastikan langsung kesetiaan Gibran. Mas Gibran menyampaikan sendiri di dalam Rakernas ketiga PDIP, begitu juga dalam pertemuan-pertemuan ditanya langsung oleh Big Ketum Megawati. Bagaimana sikapnya? Saya loyal, saya manut, saya ikut perintah Ibu Ketum. Mulai ditanyakan kepada Mas Gibran, jelas Eriko di Media Center Tim Pemenangan Nasional Ganjar Presiden Jakarta Pusat Rabu 18 Oktober 2023. Dia pun meminta awak media menanyakan langsung kebenaran janji loyalitas itu ke Gibran. Dan begitu lanjutnya, berbagai isu yang berkembang belakangan akan terjawab dengan sendirinya. Supaya nanti Mas Gibran bisa menjelaskan kepada seluruh kita, sehingga kita dapat memahami apa yang dipikirkan Mas Gibran, ujarnya. Eriko tidak menampik Gibran masih mungkin maju menjadi peserta Pilpres 2024 usai putusan Mahkamah Konstitusi MK nomor 90/PUU/11/2023. Oleh sebab itu, dia akan menyerahkan ke wali kota Solo itu sampai mana loyalitasnya. Kita juga harus jujur, jangan juga kita munafik bahwa ini putusan MK bukan kesempatan. Ini kesempatan yang luar biasa. Nah, kembali kepada pribadi Mas Gibran, monggo silahkan, ungkapnya. Sebagai informasi, dalam amar putusan perkara nomor 90/PU/11/2023 itu, MK menyatakan syarat usia minimal capres-cawapres dalam pasal 169 huruf Q UU nomor 7/2017 yang disebutkan berusia paling rendah 40 tahun. Bertentangan dengan UUD 1945, norma itu dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dan diganti menjadi berusia paling rendah 40 tahun atau pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Artinya, Gibran yang masih berusia 36 tahun namun sudah menjadi wali kota Solo bisa maju sebagai peserta Pilpres 2024. Sementara itu, sejumlah elit Partai Gerindra sudah mengaku Gibran merupakan salah satu kandidat cawapres Prabowo Subianto paling penting. Selain itu, Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono memberi kode putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Raka Buming Raka akan bergabung ke Partai Golkar. Apalagi dia dengar cawapres pendamping Prabowo Subianto akan berasal dari Partai Golkar. Agung menyatakan jikapun cawapres Prabowo bukan kader Golkar, maka dia akan digolkarkan terlebih dahulu. Menurutnya, penggolkaran itu tidak berarti langsung menjadi kader partai, melainkan bisa bergabung terlebih dahulu ke organisasi sayap seperti Angkatan Muda Pembaruan Indonesia (AMPI). Golkar sendiri bersama Gerindra, PAN, Demokrat, PBB Garuda, dan Gelora tergabung dalam koalisi Indonesia Maju (KIM) untuk mendukung pencapresan Prabowo di Pilpres 2024. Saat ini mereka sedang mencari cawapres pendamping Prabowo. Saya mendengar ada komitmen bahwa slot untuk cawapres KIM dari Partai Golkar. Kalaupun bukan dari Golkar, akan digolkarkan dulu, bisa melalui AMPI atau ormas hasta karya lainnya, ungkap Agung dalam keterangannya Selasa 17 Oktober 2023. Nggak ada pecah kongsi sama sekali, semuanya baik-baik saja. Kita saling menghormati, kita saling menghargai, dan seperti yang Pak Jokowi sampaikan, urusan capres dan cawapres adalah urusan partai politik. Jadi ini merupakan hak dari partai politik, yaitu PDI Perjuangan dengan partai yang bersama dengan PDI Perjuangan, Partai Perindo, Partai Hanura, dan P3.